Halo zodiak Libra, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, jadi tidak akan 100% ceritanya sama dengan kehidupan kalian. Dan pembacaan ini juga bisa vice versa ya, jadi tidak usah dipaksakan kalau memang ceritanya bukan tentang kalian gitu. Ini kali ini aku akan mengambil tema tentang hmm, siapa atau apakah yang sedang dia prioritaskan di 7 hari ke depan. Oke, dan aku mengambil waktunya itu timeless, jadi bisa kapan aja saat kalian menonton video ini, mau itu bulan depan atau tahun depan, jadi pembacaan ini masih berlaku ya. Dan kalau kalian paham dengan pembacaan yang aku bacakan kali ini tentang tarot ini, maka mungkin energi kalian lah yang tertarik olehku, berarti pembacaan ini resonate. Tapi kalau kalian tidak paham dengan pembacaan ini, berarti ya ini bukan energi kalian dan uh, berarti tidak resonate ya. Oke, kalau misalnya kalian ingin memfokuskan satu orang, entah itu pacar, suami, atau gebetan, ataupun siapapun ingin kalian fokuskan, silahkan kalian fokuskan orangnya dan sebut namanya di dalam hati. Oke, ini cukup banyak kartu yang keluar. Ada Wheel of Fortune, ini Eight of Wands, Six of Swords, Death, Seven of Cups, Two of Cups, dan Three of Pentacles. Oke, di sini ada yang akan mendapatkan suatu pengakuan atau keberlimpahan. Itu nampaknya tentang sebuah pengakuan ya, pengakuan tentang cinta dari seseorang ya, atau ini bisa vice versa ya, jadi nggak usah dipaksakan, jadi bisa kalian sesuaikan aja dengan situasi kalian. Nah, dia ini memang benar-benar sudah jatuh cinta sama kamu. Dia akan mungkin akan memberikan lamaran serius ke kamu ya, lamaran cinta, atau dia akan segera melamar kamu. Intinya dia di sini akan eh, berfokus pada kamu gitu ya. Karena dia di sini benar-benar cinta sama kamu dan dia ingin berkomitmen serius dengan kamu ya. Dia benar-benar gila deh, jatuh cinta banget ya sama kamu ya. Ini udah bener-bener kemauan dia, udah dia niatkan, udah dia, ya udah dia pikirkan matang-matang. Ya, aku rasa di sini dia itu memang cinta banget sama kamu. Walaupun sebenarnya aku rasa kemarin-kemarin ini kalian ini ada kesalahpahaman. Berarti kalau misalkan kemarin-kemarin, berarti dia ini orang lama kamu ya, orang lama kamu atau orang masa lalumu di sini, gitu. Dia hmm, pintar untuk menyembunyikan perasaannya, berarti kan. Sehingganya dia di sini baru datang kembali, dia ingin berkomitmen dengan kamu, dia serius di sini dengan kamu, dia mulai sadar dengan apa yang dia rasakan sekarang, gitu. Dan ini cukup membuat dia apa ya? Waktu kalian itu
tidak memiliki hubungan atau koneksi atau tidak berkomunikasi gitu ya, dia cukup merasa menyesal, cukup merasa sedih gitu ya, cukup merasa lemah gitu ya di sini. Dia di sini pintar, sangat pintar untuk ya, menyembunyikan perasaannya di kamu gitu. Padahal di sini dia cinta banget sama kamu. Tapi entah mengapa dia itu ya orangnya mungkin manipulatif ya. Jadi dia pintar sekali untuk menyembunyikan perasaan dia. Sehingganya aku rasa di sini dia masih mau bermain-main dengan wanita-wanita lain atau orang-orang apa pasangan-pasangan dia lainnya gitu ya. Intinya dia bermain bermain rasa gitu ya dengan yang lain juga. Akhirnya ketika dia bersama yang lain, ternyata dia tidak memiliki hubungan yang sesuai dengan ekspektasi dia. Akhirnya dia kembali ke kamu, menawarkan komitmen yang serius padamu. Ya bahkan di sini ada lamaran loh. Ya di sini ada lamaran cinta atau mungkin kamu dilamar dia gitu ya. Dia langsung berkomitmen dengan serius di sini. Dia datang memberikan komitmen yang serius. Ya, dia di sini sudah mulai menyadari perasaannya. Mungkin kemarin-kemarin dia masih belum yakin atau mungkin masih bermain ya, masih bermain-main dengan uh, perasaan dia atau dia mungkin ya masih bermain-main dengan keegoisan dia gitu ya, masih ya berkelana mencari pasangan yang cocok menurut dia seperti itu. Ternyata ketika dia sudah mulai uh, menemukan orang-orang yang menurut dia itu sesuai dengan keinginannya, ternyata dalam hubungan mereka tidak ada yang berjalan dengan baik seperti itu. Akhirnya dia kembali kepadamu dan menawarkan cinta yang serius, bahkan sampai dia melamarmu, memberikan komitmen yang serius. Oke. Kelanjutannya. Kelanjutannya ya. Dari apa yang dia inginkan dari kamu. Kelanjutannya. Oke, di sini ada Nine of Cups. Kemudian Ten of Swords. Knight of Pentacles. Dan Seven of Swords. Oke, dia di sini akan jujur padamu. Dia di sini akan jujur ya. Dia akan setia padamu. Benar-benar dia udah klop banget deh, udah yakin banget dia memilih kamu sebagai pasangan hidupnya. Di sini dia ingin kebahagiaan ya. Terus kesetiaan yang dia curahkan hanya kepada kamu. Di sini dia hanya menaruh hatinya, perasaannya, hidupnya, ya masa depannya cuma sama kamu di sini. Semua yang dia harapkan, yang dia inginkan hanya kamu. Jadi sekarang yang dia prioritaskan adalah hanya kamu gitu. Oke, ini bisa vice versa ya. Jadi kalian sesuaikan aja situasinya. Dan ya, intinya di sini dia akan selalu fokus ya, fokus dan apa namanya? Intinya dia hanya memprioritaskan kamu untuk saat ini. Bagaimanapun caranya, dia akan meyakinkan kamu, dia benar-benar menunjukkan bahwa dia serius sama kamu. Cuman kamu yang ada di hatinya, cuman kamu yang ada di hidupnya sekarang gitu. Nggak ada yang lain. Kemudian dia ini juga apa ya, sudah mulai action sih aku rasa ya. Aku rasa ada yang sebagian sudah mulai action ya, sudah menyatakan perasaannya ke kamu, terus dia juga ada yang sudah mulai melamar kamu, langsung mengajak kamu nikah pun ada di sini.
Ya, tapi aku rasa di sini kamu masih agak ragu ya. Oke, kenapa kamu ragu? Kenapa kamu merasa ragu di sini? Soalnya tadi aku lihat ya ada kartu yang menunjukkan bahwa kalian pernah salah paham di sini. Jadi aku rasa di sini kamu agak ragu dengan dia. Oke, 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 oke. Oke, oke, oke. Oke. Ya, di sini ada Page of Pentacles, kemudian Seven of Wands, Hermit, Ten of Wands, kemudian Judgment, lalu ada Strength. Oke. Di sini ada Page of Pentacles. Aku rasa di sini dia orangnya memang agak pamer ya. Mungkin memang dia berasal dari orang kaya atau ya memiliki finansial yang berkelimpahan ya berkecukupan, makanya di sini dia cukup pamer orangnya. Terus juga ya karena dia punya apa keuangan atau finansial yang cukup atau berlimpah di sini, makanya dia di sini aku rasa cukup pede untuk memamerkan atau memperlihatkan harta kekayaan atau ya harta yang dia miliki seperti itu. Dan di sini kamu mengapa jadi ragu? Itu karena kamu merasa merasa cemas, kamu merasa ya merasa kayak bingung gitu, merasa ada mungkin sedikit malu ya. Kenapa nih orang kok begini gitu? Cara dia menarik simpati kamu atau ya dulu mungkin ya, ini ceritanya mungkin dulu atau bisa jadi sampai sekarang pun seperti itu. Cara menarik simpatimu ya dengan dia memamerkan hartanya. Ini aku rasa seperti itu. Ya, jadi kamu di sini agak rasa bingung dan cemas. Apakah orang ini serius gitu atau dia hanya mau memamerkan saja hanya untuk apa namanya itu kalau menarik ya, menarik, perhatian kamu saja gitu, tapi orang ini tidak serius ketika kamu nanti sudah, eee, kepincut tuh apa ya, mulai tertarik dengan dia gitu, kamu takut untuk ditinggalkan, seperti itu. Jadi kamu di sini, cukup merasa hati-hati, sangat hati-hati dengan dia, ya, karena kamu ya itu tadi, merasa aneh gitu, kenapa dia menyombongkan diri dia dengan harta yang dia miliki. Jadi kamu berpikir bahwa dia tidak serius sama kamu. Ya, gitu. Oke. Jadi aku rasa juga di sini karena kamu berpikir seperti itu dan cara dia seperti itu juga dengan cara dia maksudnya dan kamu juga dengan pemikiranmu sendiri maka apa ya? Jadi tidak sepemahaman. Sebenarnya dia menunjukkan kalau dia sudah siap gitu ya. Untuk secara finansial dia sudah siap, jadi dia memang berperilaku seperti untuk menarik lawan jenisnya gitu, agar, mereka percaya bahwa dia sudah siap untuk, berumah tangga gitu ya. Tapi di sini kamu berpikiran bahwa ini orang cuma untuk memamerkan hartanya, kekayaannya seperti itu, jadi kamu kayak kurang, apa ya, kurang sreg, jadi kurang kurang simpati dengan dia gitu ya. Kurang kurang adanya rasa apa ya, ya, penasaran dengan dia karena dia terlalu terlalu membanggakan diri seperti itu. Sedangkan aku rasa di sini kamu tuh orangnya cukup sederhana, ya, sederhana dan tidak kalau dilihat dari kartunya tuh kamu, memandang orang tuh yang biasa-biasa aja itu lebih menarik gitu.
Walaupun sebenarnya iya di dalam pikiranmu pun ada rasa atau ada pemikiran bahwa ya secara finansial juga akan mempengaruhi nantinya kehidupan hubungan romansa kalian gitu juga kan. Kalau misalkan kalian jadi menikah gitu. Dalam sebuah pernikahan juga finansial itu menjadi salah satu hal utama yang mendukung keharmonisan dalam berumah tangga gitu. Tapi kamu itu agak agak ilfeel, agak merasa aneh aja gitu ya ketika orang memamerkan harta kekayaannya gitu. Tapi ya sebenarnya sih ya itu memang cara dia gitu untuk bisa menarik pasangan lawan jenisnya seperti itu. Itu memang udah cara dia gitu. Dan di sini aku lihat memang kamu tuh orangnya cukup murah hati ya. Dan sebenarnya juga kalau aku lihat dari dia orang yang kamu fokuskan ini, atau mungkin kalian bisa vice versa ya. Intinya ya, oke, kalau misalkan dia yang orang kalian fokuskan ini, juga sebenarnya dia itu orangnya memang cukup berani, cukup pede gitu. Ya, atas segala tindakannya, atas segala apa yang dilakukan. Dia orangnya memang pedean dan kamu di sini orangnya cukup rendah hati gitu. Dan aku rasa juga dia juga cukup sih untuk cukup rendah hati juga orangnya gitu ya. Tapi memang di sini karena beda penafsiran aja antara apa tindakan yang dia lakukan terhadap apa yang kamu pikirkan tentang tindakan dia gitu. Cuman karena beda beda pemahaman aja sih, makanya tadi itu ada keluar tuh yang apa tuh kayak two of cup tapi yang terbalik ini ya adanya rasa keraguan, adanya rasa apa namanya tuh kesalahpahaman ya, adanya kesalahpahaman antara kamu dan dia gitu. Mungkin ini bisa dulunya ya, jadi aku rasa ini kan orang lama kamu nih ya, waktu kalian dulu masih berhubungan atau terkoneksi atau berkomunikasi itu ya kamu memikirnya seperti itu. Bahkan sekarang pun ketika dia datang kembali kepadamu, dia berfokus untuk memprioritaskanmu, dia serius berkomitmen, ingin berkomitmen dengan kamu. Nah, pemikiran itu masih kamu bawa sampai sekarang, kayak gitu. Ya, jadi ini hanya hmm, masalahnya itu hanya karena ya beda penafsiran aja sih antara kamu dan dia gitu aja. Kalau dibilang dia apa sih prioritas dia? Ya itu, prioritas dia adalah meyakinkan kamu karena dia serius padamu, dia ingin berkomitmen dengan kamu, dia memang cinta padamu, dia memang sudah menetapkan bahwa kamulah yang dia inginkan menjadi pasangannya. Itu sih prioritasnya. Jadi dia di sini sedang berusaha untuk meyakinkan kamu bahwa ya inilah perasaanku walaupun kamu di sini memang masih curiga sama dia ya. Karena kan aku rasa di sini dia datang kembali dari versi dia yang berbeda dari sebelumnya saat kalian dulunya masih berhubungan gitu ya. Karena dia dulu ya itu masih ya pamer seperti itu. Tapi oke, sifat orang gitu ya, memang tidak akan secepat itu atau dengan mudahnya berubah. Makanya kamu di sini masih berpikiran sama dengan yang kemarin-kemarin. Dia masih yang seperti apa pamer atau apapun atau yang masih bermain-main dengan perasaan seseorang kayak gitu. Oke, kamu memang di sini belum percaya dan belum yakin 100% sih aku rasa dengan dia gitu. Tapi kalau misalnya ditanya apakah oke, gini, apakah kamu juga memiliki perasaan yang sama dengan dia gitu ya? Kita lihat. Apakah kamu juga memiliki perasaan yang sama dengan dia? Oke.
Oke, rasa cuma 2 kartu yang keluar ya. Ada Four of Sword dan Five of Sword yang oke, di sini kamu kalau dibilang kamu juga apakah kamu masih punya perasaan sama dia? Kamu di sini lebih waspada sih, ya. Waspada. Kenapa? Karena aku rasa kamu di sini cukup sakit hati dengan dia, gitu ya. Mungkin karena kamu kemarin-kemarin pernah dipermainkan perasaannya oleh dia. Ketika kamu serius dengan dia, ternyata kamu eh tidak berbalas cintanya seperti itu. Jadi kamu di sini ketika dia datang kembali memberikan komitmen, kamu jadi tidak percaya gitu. Kamu lebih waspada di sini ya. Coba, tapi aku masih penasaran deh. Apakah kamu benar-benar sudah tidak ada perasaan lagi dengan dia? Memang sulit ya keluar kartunya. Oke, satu. Ya, sulit sekali kartunya untuk keluar. Karena di sini dia benar-benar serius loh. Dia benar-benar serius memberikan komitmen untuk kamu gitu. Oke, di sini ada Ten of Cups dan The Moon tapi terbalik ya. Oke, aku rasa kalau ditanya kamu masih punya perasaan sama dia, ya intinya kamu masih ragu di sini ya. Memang kamu memang benar-benar masih ragu tentang dia, kamu benar-benar berhati-hati, kamu tidak mau lagi tersakiti oleh dia. Tapi karena di sini keluar Eight of Cups, berarti ya kalau dia datang ya kamu welcome. Tapi kalau untuk menjalin hubungan kamu di sini masih waspada, kamu masih melihat-lihat lagi ya. Intinya kamu di sini menjaga hati kamu agar kamu tidak tersakiti lagi. Jadi di sini kamu masih berfokus pada menjaga hati kamu agar tidak tersakiti lagi. Kalau untuk apakah kamu akan menerima tawaran dia, berkomitmen dengan dia, atau menerima lamaran dia? Apakah kamu akan menerima lamaran dia? Oke, ini sulit ya. Oke, aku anggap ini pesan ya. Pesan untuk kamu. Apakah kamu harus atau tidak menerima tawaran dia? Wow, sulit untuk keluar kartunya. Wow. Oke, ambil random aja ya. Oke, aku rasa kalau kamu menawarkan, kalau kamu menerima tawarannya pun, kamu akan bahagia juga kok, gitu ya. Kalau dari pesannya ini, ya, Three of Cups ya. Kenapa? Karena di sini akan ada suatu perayaan atau kebahagiaan yang akan kamu dapatkan ya dari suatu tindakan kamu gitu. Kalau kamu menerimanya. Dan kalaupun kamu misalkan tidak menerima dia, apakah kamu juga akan bahagia? Oke. Oh, ada dua. Ya, ada Five of Cups dan The World. Ya, oke. Kebalik ya. Ini dan gini ya. Oke, tadi Five of Cups-nya terbalik dan The World-nya. Oke. Oke, kalau aku rasa kalaupun kamu tidak menerima dia di sini, kamu pun ya fine-fine aja. Bahkan kamu di sini akan membuka hatimu kembali untuk orang baru gitu. Ya, jadi kamu dibilang menyesal pun not really ya. Asal di sini kamu yakin dengan perasaanmu. Ya, kamu yakin. Jadi
Kalaupun kamu tidak menerima dia, ya fine-fine aja kamunya, karena di sini kamu ada niatan untuk, menjalin hubungan baru dengan orang lain gitu. Dan kalau ini pun dia kamu tinggalkan, akan datang juga kok orang baru yang akan menawarkan komitmen juga dengan kamu gitu ya. Hanya saja aku di sini tidak membacakan orang baru ini ya, karena ini hanya pesan aja gitu. Oke, untuk pesan ini silakan kalau kalian mau mengambilnya atau tidak, itu keputusan ada di kalian. Ya, aku tidak memaksakan kalian harus mengambilnya, tidak. Semua keputusan ada pada kalian. Yang terpenting adalah di sini aku membacakan pembacaan ini sesuai dengan apa yang kartu ini buka, gitu ya. Apa yang kartu ini telah terpilih, gitu ya. Aku tidak mengada-ada ya dengan sesuatu, tapi ini ya sesuai dengan apa yang terbuka di kartu tarotnya ya. Karena di sini kan aku tarot rider, bukan ya seorang peramal yang seperti itu. No. Oke, jadi itu aja pembacaan aku untuk kalian ya. Silahkan kalau kalian mau mengambil sisi positifnya atau kalian mau ngambil pesannya, ya silahkan. Keputusan semua ada di tangan kalian. Aku tidak memaksakannya kamu harus mengambil A atau B gitu ya. A atau B. Aku tidak tidak memaksakan kalian. Ikuti apa kata hati kalian karena di sini keluar juga the moon ya. Ikuti apa kata hati kalian, ikuti apa kata insting kalian ya, intuisi kalian, mana yang terbaik untuk kalian. Itu aja sih pesan aku ya. Walaupun kartu tarotnya ini ya kalian mau ambil atau tidak pun ya sama-sama aja gitu ya. Tapi sesuai dengan keyakinan kalian, sesuai dengan apa isi hati kalian. Ya, jangan manipulasi diri sendiri. Ya, hidup itu memang pasti ada masalahnya ya, pasti ada rasa sakit ya, tapi ya semua akan terasa fine ya jika memang kamu mengikuti apa kata hatimu gitu, bukan karena dorongan orang lain. Itu lebih baik kan daripada dipaksakan atas segala sesuatunya. Oke, salam sehat untuk kalian semua zodiak Libra, mudah-mudahan ini resonate dan bye bye.